Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Diti membawa Rahu ke sebuah sarang semut. Diti berkata untuk menggigitmu, ular itu harus berada di sarang semutnya. Mereka ada di istana sekarang, mereka merawat saudara mereka yang setengah mati. Apa kamu mengerti? Rahu berkata, oh ya, aku mengerti. Lalu kenapa kamu ingin aku melakukan ini? Diti berkata, aku ingin semut ini. Rahu berkata, ibu, aku pikir tidak ada yang lebih aneh daripada mengambil kotoran sapi. Namun kamu memberiku tugas yang lebih aneh lagi. Ibu, mengapa kamu menginginkan semut? Diti berkata, hentikan omong kosong ini. Jangan buang waktu dengan mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Lakukan apa yang aku katakan. Letakkan tanganmu di dalam sarang itu. Rahu menuruti perintah ibunya dan memasukkan tangannya ke dalam sarang semut. Rahu berkata, ibu, ini menjijikan. Ibu, semut-semut ini, mereka merayap di tubuhku. Ibu, mereka menggigitku. Diti berkata, itulah kehebatan mereka. Mereka dapat merangkak di permukaan apapun tanpa menimbulkan suara atau menarik perhatian. Mereka merangkak diam-diam. Cepatlah, Rahu. Rahu kemudian menaruh semut-semut itu di dalam wadah, lalu mereka pergi dari sana. Di tempat lain, Garuda masih bingung untuk menentukan keranjang mana yang berisi daun noni. Garuda berpikir, permainan apa ini? Resi ini benar-benar membuatku bingung. Garuda mengambil salah satu keranjang dan ternyata isinya kosong. Resi Agastya berkata, ini kesempatan terakhirmu, Garuda. Kali ini jika kamu gagal, kamu harus kembali tanpa membawa daun noni. Mendengar itu, Garuda menjadi terkejut. Di istana ular, Rahu menaruh semut-semut itu di kamar Kadru, dan Diti menaburkan gula di sana. Rahu berpikir, mengapa ibuku menaburkan gula di kamar ibu Kadru? Diti kemudian menutupi semut-semut itu dengan tikar dan Rahu berkata, oh, sekarang aku mengerti. Jika ibu tiri Kadru akan berbaring di atas tikar ini, pastinya semua semut akan mati karena berat badannya dan dia akan menanggung dosa membunuh binatang. Ini akan menyebabkan puasanya hancur. Luar biasa, ibu. Diti berkata, tidak, Rahu, jangan merayakan terlalu dini. Kita akan berhasil hanya ketika Kadru menjauh dari Winata dan kamu akan melakukan ini. Rahu berkata, tentu saja, ibu. Mereka kemudian melakukan rencana selanjutnya. Saat itu Garuda masih bingung menentukan pilihannya dan berpikir, bahkan matahari akan terbenam, apa yang harus aku lakukan? Garuda mengingat perkataan Winata bahwa tarik napas dalam-dalam, Garuda, singkirkan semua kekhawatiran lainnya. Fokus pada tugas yang ada di depanmu. Garuda menarik napasnya dan mulai fokus. Lalu Garuda mencakupkan tangannya sambil berkata, maafkan aku, Resi, aku mengerti. Sampai kamu mengajariku, aku tidak akan dapat memilih keranjang yang tepat. Resi Agastya berkata, untuk menjadi murid yang baik, seseorang harus menerima bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pengetahuan, dan dia perlu mempelajarinya. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan dengan kerendahan hati. Karena kamu telah menerima ketidaktahuanmu, aku akan memberikan semua pengetahuan yang telah aku peroleh kepadamu. Tapi bawalah daun noni itu ke ibumu sekarang. Resi Agastya kemudian menunjukkan keranjang yang berisi daun noni kepada Garuda. Garuda berkata, terima kasih banyak, Resi. Tapi saat Garuda akan mengambil keranjang itu, tiba-tiba keranjang itu berpindah tempat. Garuda menjadi bingung bagaimana cara mengambilnya. Resi Agastya berkata, kamu tidak dapat memperoleh apapun dari gurumu sampai kamu memberi guru daksina kepadanya. Saat itu, Kadru sedang bersedih dan berkata, aku tahu bahwa kalian semua kesakitan hari ini. Kalian tidak pernah berpikir bahwa kalian harus berjuang untuk hidup kalian. Saat berjuang untuk hidup kalian mengalami rasa sakit yang tak tertahankan, kalian tidak akan membayangkannya. Namun ingat ini, kalian semua adalah anak-anakku. Hanya ada satu tujuan untuk keberadaan kalian, itu untuk menguasai 3 dunia. Kalian tidak bisa menerima kekalahan. Tidak. Anak-anakku, pertahankan kekuatan batin kalian. Sebentar lagi puasaku akan selesai. Kalian semua akan dihidupkan kembali. Diti mendekati Kadru dan berkata, Kadru, mereka tidak bisa mendengarmu. Kadru berkata, kenapa, Diti? Mereka mendengarku ketika mereka sedang dalam telur mereka. Lalu mengapa mereka tidak mendengar suaraku sekarang?
Aku tahu bahwa mereka tidak menjawabku sekarang, tapi aku yakin bahwa mereka dapat mendengar suaraku. Diti berkata, Kadru, aku tahu hatimu tenggelam dalam kesedihan. Tapi jika kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam rasa sakit, bagaimana kamu bisa menjalankan puasamu yang merupakan solusi untuk menyembuhkan kondisi anak-anakmu? Apakah kamu menyadari betapa lelahnya kamu? Taksaka dan Kalia tiba di sana, dan Diti berkata, besok kamu harus menjamu para Brahmana. Ayo ikut Kadru, kamu harus istirahat sekarang. Taksaka berkata, ibu, aku tahu hatimu gelisah. Bagaimanapun tubuhmu butuh tidur. Puasamu belum selesai, besok kamu akan membutuhkan lebih banyak tenaga. Kalia berkata, ya ibu, jika bukan untuk dirimu sendiri, lakukanlah untuk kami dan saudara-saudara kami. Jangan menyiksa dirimu sendiri, ibu. Silahkan ikut, kamu perlu istirahat. Silahkan ikut, ibu. Kadru kemudian pergi bersama Diti ke kamarnya. Saat itu Garuda berkata, apa yang bisa aku berikan kepada Maharishi yang hebat dan maha tahu sepertimu? Rishi Agastya berkata, itu tidak banyak, beri aku hal yang paling disukai oleh burung. Garuda berkata, seekor burung paling menyukai sayapnya. Di istana, Kadru sedang berjalan ke kamarnya dan Diti memperhatikannya. Diti berpikir begitu Kadru berbaring di atas tikar untuk beristirahat, maka banyak semut akan mati karena berat badannya. Dosa membunuh binatang akan menyebabkan kehancuran puasa jiwit putrikanya. Saat itu Rishi Agastya memberikan pedang kepada Garuda untuk memotong sayapnya. Dan Garuda berkata, Rishi, maafkan aku, tapi aku tidak dapat mengikuti perintahmu. Rishi Agastya berkata, aku pikir kamu akan memiliki cukup sopan santun untuk menghormati gurumu. Kamu akan memenuhi tanggung jawab dan janjimu. Namun kamu telah mengecewakanku, Garuda. Garuda berkata, tidak Rishi, maafkan aku tidak bermaksud mengatakan bahwa aku tidak akan membayar hutangku kepadamu. Maksudku, aku tidak bisa memberikan sayapku padamu bahkan jika aku mau. Sayapku cukup kuat, Rishi. Pedang biasa tidak bisa memotongnya. Rishi Agastya berkata, ini bukan pedang biasa, Garuda. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat membengkokkan ujung pedang ini. Garuda kemudian bangkit dan melihat pedang sakti itu. Di istana, Kadru berhenti di depan tikar dan berkata, Prabu Sri Wisnu, tidak ada yang tersembunyi darimu. Bahkan engkau tahu bahwa aku menjalankan puasa ini dengan sepenuh hati. Jika aku telah membuat kesalahan tanpa sadar, mohon maafkan aku. Melihat Kadru yang berhenti dan malah berdoa membuat Diti terkejut. Kadru berkata, aku tahu bahwa ada sesuatu yang hilang dalam pengabdianku kepadamu. Tapi Winata adalah penyembahmu yang agung, Prabu. Bahkan dia berdoa untuk anak-anakku. Dia juga telah menjalankan puasa. Mohon dengarkan permohonannya, Prabu. Kadru berpikir, karena jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada putraku, bahkan putranya pun tidak akan selamat. Diti berkata, Kadru, aku sudah memintamu untuk beristirahat. Kadru berkata, aku pasti akan beristirahat, tapi setelah berdoa. Kadru kemudian bersiap untuk mengucapkan mantra. Saat itu Winata masuk ke istana dan berkata, aku akan memeriksa saudari Kadru. Diti berkata, kamu akan mengucapkan mantra. Berapa kali kamu akan melakukannya? Kadru berkata, 108 kali. Jika itu kurang, aku akan melakukannya 1008 kali. Saat itu Winata melangkah dan dia terkejut melihat banyak semut di jalan. Winata berpikir, terima kasih banyak Prabu. Kamu menghentikanku dari melakukan dosa besar membunuh binatang. Tapi kenapa begitu banyak semut? Saat Winata akan ke kamar Kadru, tiba-tiba Rahu muncul di depannya dan menakuti Winata. Rahu berkata, apakah aku akan mendapatkan sesuatu untuk dimakan, Bibi? Winata terkejut dan berbalik ke dapur untuk mengambil makanan. Kadru berjalan dan duduk di atas tikar. Melihat itu Diti berpikir, puasa Kadru akan batal karena kesalahan membunuh semut. Tapi kenapa dia duduk di sudut tikar di mana tidak ada semut? Jika dia menyelesaikan puasanya, semua rencanaku akan sia-sia. Kadru kemudian mulai mengucapkan mantra Prabu Narayan. Saat itu Garuda mencabut pedang sakti milik Rishi Agastya dan bersiap memotong sayapnya sendiri. Garuda berpikir, jika sayapku dipotong, bagaimana aku bisa membebaskan ibuku dari perbudakan? Bagaimana aku bisa memenuhi janji yang dibuat kepada saudara-saudaraku? Bagaimana aku bisa memenuhi harapan ayah? Dan yang paling penting adalah tanpa sayap, bagaimana aku bisa mencapai istana tepat waktu agar puasa ibu dan bibiku berhasil?
diselesaikan dan nyawa saudara ularku terselamatkan. Garuda menangis mengingat semua itu, tapi itu tidak mengurungkan niatnya untuk memberikan guru daksina. Garuda mengucapkan nama Sri Wisnu lalu memotong sayapnya sendiri. Darah berceceran saat Garuda mencoba memotong sayapnya berkali-kali dan melihat rasa sakitnya. Semua dewa merasa sedih.